Ada orang wirid malam Jumat. Ya, kita bikin contoh. Ada orang wirid malam Jumat. Wahabi bilang boleh apa tidak? Hah? Wahabi bilang boleh apa tidak? Itu capek ngomong. Wahabi bilang tidak boleh. Nah, ada nggak dalilnya kita disuruh ngikut Wahabi? Nggak ada. Kita disuruh ngikut Quran dan hadis. Dalil ini mari kita pasangkan kepada contoh wirid. Nah, ada orang wirid malam Jumat. Yang dibacanya apa? Yasin. Saya nanya, Yasin itu ada nggak dari agama? Ditolak nggak? Tidak. Tahlil, la ilaha illallah, ada nggak dari agama? Berarti tidak ditolak. Tidak ditolak. Yang ditolak yang nggak ada dari agama. Saya bertanya, orang-orang yang memahami hadis, otaknya kemana ini ketika memaham hadis ini? Nah, kita baca Yasin, Yasin ada dari agama. Kita baca istighfar, istighfar ada dari agama. Kita bertanya, semuanya ada dari agama. Begitu kita tanya, Wahabi, kenapa kau haramkan kami membaca Yasin? Keharaman yang Anda sebutkan apakah dari Quran? Kalau dari Quran tolong tunjukkan ayatnya. Apakah dari hadis? Kalau dari hadis kau tunjukkan hadisnya. Kalau tidak ada, berarti engkau telah mengadakan sebuah pengadaan yang tidak ada dari Quran dan hadis. Kata Nabi tadi, fahuwa raddun. Itu yang ditolak. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu Wahabi berkilah, Ustadz, kenapa mesti malam Jumat? Begitu. Maka bilang sama dia, kalau begitu kau bikin malam Sabtu. Ya. Pertanyaannya, kalau itu yang dibikinnya, kita balik tanya, Wahabi, ada nggak perintah sholat? Dia jawab ada. Ada nggak waktunya dari Allah? Pasti Wahabi jawab ada. Kita tanya, ada nggak perintah membaca Yasin? Ada nggak perintah membaca Quran? Ada nggak waktunya dari Allah? Berarti kalau tidak, kita yang memanage waktunya, terserah kita kapan membacanya. Baru kita tanya lagi, yang kau komplainkan Yasinan tersebut, Yasinnya kah atau waktunya? Kalau dia bilang kami komplain Yasinnya, setan. Kalau dia bilang kami komplain waktunya, kita bertanya, atas dasar apa Anda komplain terhadap waktu tersebut? Sedangkan Allah dan Rasul tidak pernah menetapkan kita untuk membaca pada waktu tertentu, sehingga kalau kita baca di luar waktu tersebut adalah tercela. Jelas tidak? Jelas tidak? Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tulis ya. Bid'ah Yasinan. Nah, jadi sudah jelas ya tentang Yasinan. Nah, jadi perpecahan pertama antara kita Wahabi dengan Wahabi adalah kebohongan mereka dengan mengatasnamakan sunnah.
dalam memahami Quran dan hadis. Bohong saudara-saudara, mereka bohong. Nah, kalau kita membaca kitab Matan Arba'in, di sini ada yang tahu Matan Arba'in? Ya, insya Allah 1-2 ada yang tahu. Dalam kitab Matan Arba'in ada hadis pada nomor 30. Inna Allah Ta'ala farada faraid. Hadis nomor 30. Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu. Kata Allah, jangan kau sia-siakan. Mari sampai pada kalimat ini kita ambil contoh baca Yasin tersebut. Apakah yasinan malam Jumat difardukan Allah? Ternyata tidak. Kata Nabi, kalau Allah fardukan, jangan kau tinggalkan. Ternyata tidak difardukan. Berarti nggak yasinan boleh. Nggak apa-apa Pak, karena nggak fardu. Hadis kita sambung. Wahadda hududan. Nah, jadi ketika Allah membatasi suatu batasan, jangan kau tambah. Jangan kau tambah. Yang udah dibatas, jangan kau tambah. Subuh berapa rakaat? Boleh 3? Karena sudah dibatas. Pertanyaannya, yasinan malam Jumat dibatasi apa enggak? Berarti terserah mau nyambung sampai mana, karena enggak dibatasi. Naik lagi, lanjut. Ketika Allah mengharamkan, ini dalam hadis yang sama, jangan kau lakukan. Kita bertanya lagi, apakah yasinan malam Jumat diharamkan? Berarti boleh. Nah, kita ambil 2. Kalau difardukan, jangan kau tinggalkan. Ternyata enggak difardukan, berarti boleh yasinan. Kalau diharam, jangan kau bikin. Ternyata enggak diharamkan, berarti nah, ya boleh juga yasinan. Yasinan boleh, enggak yasinan boleh. Wahabi bilang, ya sudah deal lah kita Ustadz. Deal bagaimana? Kau yasin, aku enggak, kan gitu kata dia. Bukan di sini masalahnya Pak. Kalau ini masalahnya, kita udah salaman. Yang jadi masalah, kenapa kami yasin kau bilang bid'ah? Itu masalahnya. Ya. Hadis belum selesai. Nah, ketika Allah diam, nah, enggak diwajibkan, tidak dibatasi, tidak diharamkan. Ketika Allah diam, rahmatan lakum, itu rahmat untuk kalian. Ghairi nisyan, bukanlah Allah lupa. Fala tabhasu anha, jangan kau bahas lagi. Siapa yang suka melanggar hadis ini? Wahabi. Bukan Allah lupa, jangan kau bahas lagi. Siapa yang suka membahas ini? Wahabi inilah yang telah keluar dari lingkaran hadis ini, saudara-saudaraku, bukan kita. Maka kalau kita ikut hadis ini, kalaupun nggak yasin, tolong Wahabi, kalau nengok kami yasin, senyumkanlah mukamu sikit sebagai tanda ini adalah rahmat. Jangan cemberut seolah-olah inilah laknat.